Assalamualaikum Bang Abdullah Hamawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bram. Alhamdulillah sehat selalu Bang Dullah, jangan capek-capek Bang, Alhamdulillah. ini nanti Iya iya iya. kebagian dari yang 800 orang nggak jelas itu. Aduh luar biasa Bang Dullah, ini apa nih isu yang katanya Hari Pahlawan, penjajah kita, ini yang ngomong Ketua KPK Bang Dullah, katanya korupsi ini sekarang menjadi penjajah. Tapi mungkin asing juga bermain dalam hal korupsi ini. Apa yang Bang Dula lihat di Hari Pahlawan ini? Apalagi korupsi pertambangan itu kata teman Bang Dula itu Bang Abraham Samad, jangan Somad kata Samad ya. Iya. Nama anaknya itu pun mengikuti Yasin. Ya, waduh, Syekh Yasin dari Gaza. Bang Dula, apa yang Bang Dula lihat? Juga isu yang terakhir Bang Dula. Orang lihat, wih, MPRS dicabut. Orang pikir ini PKI boleh lagi berkibar sekarang ini. Ini bagaimana kisah duduk masalahnya Bang? 3 masalah ini menjadi sorotan Bang Dula biasanya di hari Jumat ini. Silakan Bang Abdullah ya mau. Baik. Terima kasih Mas Ihsan, para pendengar radio Rasil yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala pada hari Jumat pagi ini. 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan karena sebelum tanggal 22 Juli 45 itu Muhammad Nasir, Ketua Partai Masyumi, menghubungi Rusna Ablugani. Yang waktu itu orang Jawa Timur menjadi sekretaris Menteri Penerangan. Pak Nasir menyarankan supaya beritahu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar NU, untuk mengeluarkan fatwa resolusi jihad agar supaya umat Islam, khususnya yang di Jawa Timur, siap-siap menghadapi penyerbuan dari tentara sekutu di Surabaya. Maka kemudian keluarlah resolusi jihad 22 Oktober tahun 1945 yang menetapkan beberapa poin-poin yang keras, tapi salah satunya adalah melawan orang kafir itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam yang berada di lokasi seperti itu. Maka kita tahu akhirnya kemudian pertempuran luar biasa sebelum 10 November itu, satu jenderal pimpinan sekutu namanya Jenderal Malabai terbunuh oleh orang-orang di Surabaya. Sehingga kemudian pasukan sekutu murka kemudian datang menyerang, sehingga tanggal 10 November itu pertempuran yang luar biasa, ribuan yang mati, baik di kalangan umat Islam, kalangan penduduk Jawa Timur, maupun dari tentara sekutu sendiri. Jadi memperingati Hari Pahlawan itu menunjukkan bagaimana sikap kita yang memiliki sense of belonging, rasa memiliki bahwa kita ini warga negara Indonesia dan dia adalah mayoritas umat Islam, berasal dari kerajaan-kerajaan Islam, Kesultanan Islam yang ketika merdeka itu 95% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Meskipun catatan lain mengatakan 85%. Sehingga dengan begitu maka mempertahankan NKRI sama saja dengan mempertahankan Islam, karena Indonesia terdiri dari satu mata uang, dua sisi, satu Islam, satu Indonesia, satu kebangsaan, satu Islam, seperti itu. Maka berarti pertama yang harus kita lakukan adalah memperingati hari Pahlawan, berarti memperingati bagaimana perlawanan pejuang-pejuang mulai dari Aceh sampai Maluku mempertahankan kedaulatan, mempertahankan Islam, mempertahankan tanah air. Yang kedua, memperingati Hari Pahlawan berarti kita meniru, menteladani perjuangan pahlawan-pahlawan itu. Salah satunya adalah jangan sampai kemudian melakukan penganiayaan, penindasan kepada orang lain. Karena ketika POC masuk, maka POC itu melakukan pemerasan, merampok harta, membunuh rakyat Indonesia seperti itu. Maka kalau sekarang kita memperingatinya dalam masa 77 tahun kita merdeka, maka tidak salah kalau misalnya sudah Firly, Ketua KPK sekarang mengatakan justru penjajah yang sekarang hari ini adalah koruptor atau apa yang disebut dengan korupsi. Kenapa? Karena hari ini kita sudah dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu adalah para pengusaha menjadi penguasa atau penguasa menjadi pengusaha. Sehingga dengan demikian maka musuh utama
utama kita hari ini adalah memang korupsi. Dan kita tahu bahwa korupsi itu Indonesia berada pada urutan kedua di Asia Tenggara dan kemudian berada pada urutan ketujuh sebagai negara terkorup di dunia. Akibatnya maka kemudian terjadi utang kita yang luar biasa. Hutan-hutan kita ditebang hari ini, Mas Ihsan, bulan Oktober sampai November ini saja ada 7 provinsi yang dilanda banjir, dilanda tanah longsor, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan kemudian NTT. Nah, kenapa? Karena korupsi antara pemerintah daerah dengan pengusaha hutan. Nah, maka kemudian wajar kalau misalnya disebutkan bahwa 86% dari koruptor yang ditangkap oleh KPK itu adalah mereka yang memang hidupnya mewah, luar biasa. Yang katakan punya mobil mewah, rumah mewah, kendaraan mewah, aset-aset luar biasa. Dan kemudian terdata hari ini bahwa 4 orang dari 9 naga itu mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta milik orang Indonesia. Nah, jadi oleh karena itu maka tidak ada pilihan lain kalau kita memperingati Hari Pahlawan Nasional, berarti harus semua rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, sama-sama memerangi koruptor. Sehingga kalau ada tetangganya yang kelihatan tiba-tiba punya mobil baru atau menikah lagi atau bangun rumah lagi dan seterusnya, sementara dia cuma pegawai biasa atau pengusaha biasa, tiba-tiba seperti itu, perlu diselidiki, dilaporkan kepada instansi kepolisian, kejaksaan atau KPK. Nah, itu persoalan bagaimana memperingati Hari Pahlawan November 1945 yang 2 hari lalu kita peringati. Yang kedua, karena korupsi itu juga maka kemudian tambang-tambang di seluruh Indonesia itu dikuasai oleh oligarki. Kita tahu bahwa seharusnya tahun lalu itu undang-undang tentang SDM, sumber daya mineral itu sudah harus habis. Tapi kemudian DPR dengan pengusaha melakukan suatu rekayasa sehingga kemudian undang-undang Minerba itu disahkan tahun lalu, yang kemudian itu dikuasai oleh 7 pengusaha besar. 7 pengusaha besar itu 4 adalah warga negara, 3 dari asing. Yang 4 dari warga negara itu juga adalah masuk dalam kelompok 9 naga, meskipun ada juga yang Melayu seperti Jal atau beberapa tokoh-tokoh pengusaha Indonesia, tapi jalurnya juga tetap kaitannya dengan 9 naga. Di Kalimantan itu kita punya batu bara memang masih tinggal 40 tahun lagi. Tapi dalam 40 tahun itu dikuasai oleh 7 perusahaan besar ini, sehingga hasilnya yang masuk ke dalam APBN kita itu kecil karena hanya pajaknya yang masuk. Karena yang ekspor batu bara itu bukan BUMN, bukan BUMD, bukan instansi pemerintah, tapi pengusaha-pengusaha itu. Oleh karena itulah maka kemudian ketika batu bara naik harga, tapi kemudian pemasukan ke dalam negeri itu kecil. Kenapa? Karena yang mendapat untung itu adalah pengusaha-pengusaha yang eksportir yang adalah 9 naga itu. Nah, kemudian kita ingat bahwa Presiden mengatakan stop ekspor batu bara. Tapi beberapa hari kemudian Menteri mengatakan ekspor batu bara. Nah, seperti itu. Begitu juga misalnya bagaimana tambang-tambang nikel di Maluku Utara, di Sulawesi Tenggara, kemudian di Sumatera Selatan, kemudian di Papua Barat, itu semua dikuasai oleh mereka. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, saya ketika Direktur Pasca Sarjana di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tiap saya naik pesawat dari Jakarta ke Lubuk Linggau, selalu saya lihat ada orang Cina dan orang bule. Nah, orang Cina bukan Cina Indonesia, Cina dari negara Cina sana, RNT, dengan orang bule. Jadi saya heran,
Ini Lubulingga, kota terasing atau tidak terkenal, berada antara perbatasan Sumatera Selatan dengan Bengkulu dan Jambi. Nah, ternyata kemudian setelah sedikit saya menemukan dari seorang dosen di sana bahwa di Musyarawat Utara, tetangga dari Lubulingga itu, memiliki satu jenis tambang yang lebih dahsyat dari uranium yang ada di Papua. Cuma itu belum masak, yang sehingga belum bisa diproses. Tetapi kemudian para pengusaha-pengusaha luar negeri ini sudah datang ke sana mulai melakukan penjajakan untuk kemudian menguasai pemdanya, menguasai masyarakat untuk kemudian nanti kalau sudah waktu bisa ditambah, mereka tambah. Oleh karena itu saya bicara dengan kepala daerah di Musyarawat Utara bahwa saya sebagai Direktur Pasca Sarjana bersedia untuk membantu pegawai-pegawai di sana untuk mengikuti program Pasca Sarjana agar supaya mereka memiliki skill, keterampilan, dan integritas agar supaya nanti ketika tambang itu diproses tidak lagi menjadi milik orang asing, baik seperti yang di Papua atau di Maluku Utara atau di Sulawesi Tenggara seperti itu, tapi betul-betul dikuasai oleh penduduk setempat. Nah, ini soal tambang. Kita punya minyak itu menurut catatan 2030 habis, kecuali ditemukan sumur baru. Tapi kita punya masih ada minyak saja, kita masih impor minyak dari Cina, dari Singapura. Bagaimana Singapura yang tidak punya sesuatu, tapi kemudian kita impor minyak dari Singapura? Nah, inilah yang tadi disebutkan oleh Ketua KPK Firly itu tentang bagaimana koruptor itu menjajah negara kita, karena ada persoalan minyak yang harus diproses dalam negeri, tapi kemudian diekspor minyak mentahnya, kemudian impor minyak jadinya seperti itu. Ini adalah korupsi, karena setiap mengimpor 1 kilo atau 1 ton atau 1 barel apa itu ada fee-nya. Dan kalau misalnya sekian ribu barel itu berapa fee-nya bagi menteri, bagi dirjen, bagi direktur, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka jika kita ingin membebaskan Indonesia dari korupsi, dari penjajahan, maka dan oligarki, maka bagaimana agar supaya undang-undang Minerba itu dibatalkan? Anehnya, teman-teman mengajukan judicial review ke MK agar supaya undang-undang Minerba itu dibatalkan karena seharusnya selesai tahun lalu, tapi MK itu kemudian menolak gugatan judicial review itu. Nah, kita bisa tahu karena MK ketuanya sudah ipar dari presiden, sedangkan presiden tidak bisa terpilih jadi presiden 2 periode kalau tidak dibiayai disponsori oleh oligarki. Oleh karena itu maka wajar kalau misalnya pertambangan ini merupakan sesuatu sumber korupsi yang luar biasa seperti yang dikatakan oleh MT. Yang terakhir TAP MPRS. TAP MPRS itu jelas sebagai suatu dokumen konstitusional yang disahkan di MPRS ketika tahun 1967 Soekarno dilengsarkan, dan kemudian dianggap bahwa Soekarno tidak membubarkan PKI tapi memberi perlindungan kepada PKI, maka kemudian TAP MPRS itu menetapkan bahwa komunisme, Marxisme, dan keturunan-keturunan dilarang dilaksanakan, diajarkan, diedarkan di Indonesia. Nah, kenapa? Karena tahun 1948 di Madiun, PKI itu membunuh sekian ratus orang ulama, sekian ratus orang pelajar PII, dan kemudian para santri dan seterusnya. Itu 48 PKI, dan kemudian diperintahkan oleh divisi Siliwangi yang waktu itu ada di daerah Surakarta, kemudian menyerang mereka di Madiun dan kemudian diperantas. Tapi mereka cepat recover karena Soekarno memberikan angin kepada mereka. Maka kemudian apa yang disebut dengan Nasakom, konsep Soekarno pada tahun 1959, Nasional Agama Komunis, sehingga komunis itu kemudian bangkit kembali, bahkan dalam pemilu 55, komunis PKI itu partai keempat pemenang pada pemilu 55. Yang pertama Masyumi, yang kedua PNI, yang ketiga NU, yang keempat PKI.
karena Soekarno memberikan angin kepada PKI. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan kekuasaan pada pemilu 55, kemudian melakukan gerakan bagaimana mendominasi Soekarno dengan cara antara lain mempersenjatai buruh tani nelayan dan kemudian disebut sebagai angkatan kelima. Caranya adalah memprovokasi Soekarno agar supaya melakukan apa yang disebut dengan Dwikora, yaitu melakukan penyerangan kepada Malaysia seperti itu. Hingga ketika tentara-tentara Indonesia melakukan penyerangan ke Malaysia, maka PKI diam-diam di dalam negeri melakukan persiapan untuk mempersenjatai angkatan kelima, sehingga kemudian ke-30S PKI itu mereka lakukan kudeta lagi. Yang kedua, dengan cara membunuh 6 jenderal dan 1 perwira tinggi, dan secara sadis dikuburkan di lubang buaya di daerah Jakarta Timur seperti itu. Nah, karena itulah maka kemudian masyarakat, khususnya umat Islam, dengan pasukan-pasukan brigade-brigade dari kami, KAPI, kemudian KASI, KAWI, dan seterusnya itu, kemudian mendorong agar supaya MPRS waktu itu meminta pertanggungjawaban Soekarno, tapi ternyata dalam sidang MPRS Soekarno tidak menyalahkan PKI, bahkan membela PKI. Maka kemudian tanggal 11 Maret tahun 1967 sidang umum MPRS menetapkan melengsarkan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada waktu itu. Saya tahu betul karena saya ikut unjuk rasa dari Makassar, rombongan kami KAPI dari Indonesia, sehingga kemudian datang ke Senayan. Kami jalan kaki dari kampus UI Salemba sampai ke Senayan, membagi-bagikan pamflet kepada anggota-anggota MPRS mendesak agar supaya Soekarno dilengsarkan. Maka lahirlah TAP MPRS untuk kemudian melarang komunisme, Marxisme, Leninisme dalam bentuk apapun. Nah, hari ini kemudian kita lihat bahwa mereka mulai tumbuh lagi, karena pada waktu Orde Baru itu kita punya kelemahan adalah bahwa orang-orang komunis itu, PKI itu kemudian dirangkul oleh CSS, kemudian sebagian mereka dimurtadkan, tapi kemudian sebagian juga anak-anak mereka itu dimasukkan ke sekolah-sekolah agama, ke madrasah, ke daiyah, sampai kemudian muncul jadi dosen tamatan IAIN, UIN, atau dan seterusnya. Yang kemudian kita lihat bahwa kalau ada tamatan-tamatan IAIN itu bicara yang aneh-aneh, misalnya yang hubungkan agama dengan politik, agama dengan negara, itu ada cara-cara dari komunis. Atau misalnya Rektor UIN Jogja beberapa tahun lalu mengatakan bahwa mengesahkan disertasi yang menghalalkan hubungan laki-laki perempuan bukan suami istri. Dan kemudian beliau itu jadi ketua BPIP sekarang, yang kemudian ketika dilantik menjadi ketua BIP, beliau mengatakan musuh utama Pancasila adalah agama. Begitu juga misalnya orang-orang di PDIP mengatakan harus bubarkan pesantren, harus bubarkan mata pelajaran agama di pendidikan sekolah. Ini adalah cara-cara komunis. Oleh karena itu, maka kalau ada yang mau mengatakan membubarkan TAP MPRS tentang larangan terhadap PKI, berarti mereka adalah keturunan PKI atau setidaknya pendukung PKI, atau kalau tidak juga mereka misalnya Ustadz Kiai berarti mereka adalah ahistoris, tidak mempelajari sejarah. Nah, karena itu maka kita harus hati-hati. PKI secara organisasi sudah tidak ada, tapi ajaran komunis itu sudah ada, dan kita lihat hari mereka menguasai semua aspek di politik, pemerintahan, di ekonomi, dalam bentuk oligarki atau kemudian dalam bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Saya kira itu Mas Ihsan. Terima kasih. 3 hal yang kita diskusikan. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bang Dullah. Terima kasih Bang Dullah. Semoga menjadi pencerahan untuk pendengar semua. Insya Allah. Baik. Terima kasih Bang Abdullah Yamahwa di pagi hari ini. Assalamualaikum Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.